Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugraha Hermawan dari Teknik Informatika semester 6. Video ini saya lakukan di halaman kampus untuk kebutuhan tugas UTS pemrograman web 4 dengan dosen mata kuliahnya Bapak Rama Adistia. Oke, langsung aja kita mulai di sini. Yang pertama ada database yang kita gunakan MySQL. Pengertiannya itu database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubung sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kecepatan dan kemudahan, multi-user, keamanan data, penghematan biaya perangkat, kontrol data terpusat. Slide selanjutnya itu kecepatan dan kemudahan. Ini ada hubungannya sama manfaatnya. Kecepatan dan kemudahan sistem database memberikan kemampuan dalam seleksi data menjadi satu kelompok yang terurut dengan cepat. Instrumen tersebut menghasilkan pencarian informasi yang dibutuhkan dan ditemukan dengan cepat. Kecepatannya juga dipengaruhi oleh jenis database yang digunakan. Setiap jenis database memberikan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua ada multi-user. Database memberikan kemudahan akses bagi banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sistem tersebut memungkinkan akses satu dokumen ke lebih dari satu pengguna, sehingga kinerja mesin dan jaringan dimudahkan melalui multi-user karena penyimpanannya hanya terdiri dari satu unit yang dapat diakses secara bersamaan. Yang ketiga ada keamanan data. Sistem database melalui bahasa pemrogramannya telah dibuat secara safety. Melalui instrumen password membuat data tersebut hanya bisa diakses kepada pihak yang diizinkan. Manajemen tersebut telah diterapkan pada hampir seluruh jenis sistem database, sehingga menjadikan keamanan data merupakan hal prioritas bagi layanan sistem database. Yang keempat ada penghematan biaya perangkat. Memiliki suatu database terpusat sudah cukup bagi perusahaan besar yang membutuhkan pengumpulan data secara ringkas. Hal ini membuat perusahaan tidak memerlukan ruang penyimpanan di tiap yang berbeda. Melalui jaringan internet, cabang perusahaan di daerah terpencil pun bisa melakukan akses data yang ada di pusat. Keenam ada kontrol data terpusat. Database tidak memerlukan server lebih dari satu dalam penggunaannya. Cukup satu server terpusat untuk menyimpan data sehingga data tersebut bisa diakses oleh banyak pengguna. Hal ini memberikan harga yang murah bagi perusahaan untuk investasi ruang penyimpanan data penting perusahaan. Setiap kantor perusahaan tidak perlu membuat suatu data di tiap divisi jobnya. Setiap divisi bisa mengumpulkan data khusus melalui satu server yang ditentukan sehingga laporan untuk atasan menjadi ringkas. Terus kita masuk ke bagian keamanan web. Keamanan web sendiri pengertiannya adalah sebuah upaya untuk melindungi dan menjaga dari serangan virus maupun hacker yang terkoneksi melalui sebuah jaringan. Keamanan website ini tidak hanya terdiri dari satu hal, namun berbagai macam jenis perlindungan dan pencegahan. Seperti yang kita ketahui, virus dapat menjangkiti perangkat software komputer melalui berbagai macam cara, diantaranya melalui jaringan LAN, melalui media transfer, hard disk eksternal atau flash disk, download file tanpa memastikan keamanan web download terlebih dahulu. Dari sisi faktor penggunanya sendiri yang kurang berhati-hati dan masih banyak yang lainnya. Keamanan web sangat erat kaitannya dengan jaringan, karena untuk mengakses sebuah website pasti dibutuhkan koneksi jaringan. Saat ini sangat pesat sekali perkembangan teknologi website, jaringan dan bermacam-macam ancaman keamanan yang dihadapi. Seperti contohnya ancaman terhadap kerahasiaan yang sering dihadapi adalah hacker, malware, virus-virus dari internet maupun dari media transfer data seperti flash disk, hard disk eksternal melalui jaringan LAN, download file tanpa proteksi, Trojan horse, aktivitas user yang tidak terotorisasi, dan masih banyak lagi ancaman keamanan yang kadang kita tidak sadari. Mengapa harus belajar keamanan web? Kegunaan dari web tidak hanya untuk browsing, tetapi juga untuk melayani end user melalui antarmuka browser mereka. Komponen web menggunakan berbagai protokol dan layanan untuk memberikan konten yang diinginkan. End user banyak pemilik website yang tidak memperhatikan keamanan website karena menganggap bahwa perusahaan mereka masih kecil dan tidak mungkin ada hacker yang melirik. Hacker menggunakan tools atau software otomatis untuk menemukan situs yang memiliki kriteria kelemahan-kelemahan tertentu. Alasan terakhir mengapa harus diamankan, website adalah brand atau pintu depan, bahkan sebagian merupakan wadah atau media yang pertama kali menghubungkan perusahaan dengan customer.
Semakin besar interaksi customer dengan website, makin tinggi kebutuhan keamanan untuk website tersebut. Serangan hacker berdampak buruk pada relasi bisnis, baik itu bisnis to bisnis maupun bisnis to consumer. Hacker dapat menyisipkan malware yang bekerja mengambil data customer dari sudut pandang sistem, mengamankan server yang memberikan konten pada user melalui web, mengamankan transportasi informasi antara user dan server melalui web, mengamankan komputer user dari serangan melalui koneksi web. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari rangkuman materi yang sudah saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.